Oke, saya akan berbicara terkait makomat dalam filsafat. Makomat itu adalah tingkatan ya, tingkatan atau level-level di dalam filsafat. Seperti halnya di dalam tasawuf yang kemudian memiliki makomat di dalam tasawuf. Orang yang masuk kepada level-level tertentu maka akan disebut sebagai sufi gitu. Banyak orang yang berpikir seperti seperti sufi, tapi dia sebenarnya bukan sufi karena dia belum melewati makom-makomnya gitu. Sama dengan berfilsafat juga ternyata seperti itu gitu. Banyak orang yang berpikir menggunakan metode filsafat tapi ternyata dia belum filsuf gitu ya. Nah, ini tingkatan-tingkatannya. Sebelum itu kita mulai dari awal ya, supaya terukur pembicaraan ini. Istilah filsafat pertama kali dikenalkan oleh seseorang dari Pulau Samos yang terletak di Yunani, yakni Pitagoras, yang hidup pada tahun 400-an sebelum Masehi. Dia juga dikenal sebagai seorang matematikawan. Oleh sebab itu, pendapatnya tentang segala sesuatu memiliki muatan yang bisa diukur. Bahkan suatu yang abstrak sekalipun seperti cinta itu bisa diukur melalui persentase. Buktinya ada, setiap kita memiliki kesukaan yang berbeda, memiliki level cinta yang berbeda antara ibu dan ayah dan seterusnya. Semuanya memiliki persentase. Ada cinta yang sanggup mengorbankan diri, ada yang belum sampai kepada level itu, tapi masih mengakui dia cinta. Ini yang kemudian secara rasional atau berpikir logis seorang matematikawan seperti Pythagoras menyebut cinta itu bisa diukur. Seperti juga iman, keikhlasan dan sebagainya, itu semua bisa diukur ya. Sesuatu yang semuanya abstrak selama ini itu ternyata bisa diukur melalui metode Pythagoras ini. Kata filsafat yang dibuat oleh Pythagoras berasal dari dua kata Yunani, philos dan sophia. Philos memiliki pengertian cinta atau kecenderungan atau ketertarikan yang besar terhadap sesuatu. Nah, ini yang disebut philos itu adalah ketertarikan yang besar terhadap sesuatu. Nah, besar itu juga memiliki sebuah tanda ya, menandai sesuatu itu memiliki ukuran ya. Segalanya memiliki ukuran. Dan sophia berarti pengetahuan atau kebijaksanaan. Nah, perlu untuk digarisbawahi dalam mengambil kesimpulan dari pengertian istilah yang dibuat oleh Pythagoras, berangkat dari sebuah epistemologi dari pengetahuan itu sendiri atau asal usul dari pengertian tersebut, bahwa di dalamnya memiliki kandungan sejarah yang panjang namun secara umum bisa disederhanakan, yaitu sebuah peristiwa peralihan cara pandang masyarakat dari mitos ke logos, dari dogma mitologi atau kepercayaan berpindah pada cara berpikir logis dan rasional. Inilah kemudian memunculkan, fenomena ini kemudian memunculkan generasi pemikir yang mempertanyakan, yang kritis ya, sehingga mempertanyakan ulang soal-soal keyakinan selama ini. Singkatnya, para ahli pikir ini semakin banyak dan mulai mewarnai kehidupan di Yunani ketika itu. Kemudian dibuatlah satu istilah oleh Pythagoras melalui pengukuran metodenya, metode matematikanya tadi, sebagai tanda yang menandai si pemikir agar memiliki standar tertentu hingga disebut filosof gitu. Lantas dengan adanya standar ini kita bisa membedakan siapa saja para pemikir itu yang layak disebut sebagai filosof. Karena semua orang bisa berpikir, tapi tidak semua orang berfilsafat, gitu kan. Nah, ini bagaimana berfilsafat itu? Nah, ini kemudian kan ada istilah berpikir dan berfilsafat. Ternyata berpikir dan berfilsafat itu berbeda. Berfilsafat adalah berpikir radikal, sistematis, logis, rasional, dan komprehensif. Sementara berpikir biasa
biasanya hanya mengandalkan pengalaman indrawi, itu pun terkadang sering terjadi kesalahan yang sama karena terbawa oleh situasi atau emosi gitu. Semua manusia bisa berpikir karena merupakan kodrat sejati sebagai anugerah dari penciptanya. Dalam istilah ilmu mantik atau logika, manusia adalah hewan yang berperan sebagai subjek dalam pembicaraannya. Kembali lagi kepada persoalan awal tadi, bahwa dalam filsafat ternyata memiliki kedalaman yang berbeda-beda pada setiap orang yang berfilsafat atau filosof. Setelah seseorang mengerti hal-hal dasar dalam berpikir kefilsafatan, ternyata dia belum bisa dikatakan sebagai filosof karena belum tentu dia mencintai pengetahuan. Nah, ini kata kuncinya adalah mencintai pengetahuan. Ini pada level pertama dalam filsafat, mencintai pengetahuan. Ini yang disebut oleh Pythagoras sebagai ukuran seseorang bisa disebut sebagai filosof, atau kalau bukan karena mencintai pengetahuan, niscaya seseorang tidak akan disebut filosof. Nah, level pertama atau makom pertama filsafat itu adalah pecinta sejati. Kalau di istilah tasawuf ada makomnya adalah taubat, sementara dalam filsafat adalah menjadi pecinta sejati atau mencintai pengetahuan. Ini level pertama. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa Pythagoras membuat suatu ukuran yang pasti dengan metode ilmu pasti. Setiap orang yang mencintai pengetahuan, dia adalah seorang filosof. Pertanyaannya, bagaimana mencintai pengetahuan itu? Bagaimana kita mengetahui seseorang yang mencintai pengetahuan? Jawabannya, seseorang yang pernah jatuh cinta akan sangat mudah mengenali orang lain yang sedang jatuh cinta. Istilah lain juga boleh kita pakai sebagai pengembangan pemahaman akan mencintai itu seperti apa. Dalam kalangan tasawuf kita mungkin sering mendengar istilah la ya'riful wali illa wali. Jadi tidak akan ketahuan seseorang itu wali kecuali seorang wali lainnya. Mungkin sedikit ambigu, namun ciri-ciri orang yang mencintai pengetahuan antara lain dia berburu pengetahuan. Itu ciri pertama, dia berburu pengetahuan. Seorang pemburu biasanya dia fokus, tidak berisik, tidak setiap duduk ke sana kemari berdebat, tidak, dia fokus, tidak berisik, dan memiliki kelengkapan yang cukup. Jadi setiap dia keluar rumah, dia membawa perlengkapan itu sebagai pemburu, gitu kan. Kemudian setelah mendapat buruannya, dia akan mengikatnya atau tidak akan membiarkan buruannya lepas. Nah, ini ciri kedua, bahwa seorang pemburu itu tidak sekedar hobi gitu. Tapi ini yang saya sebut sebagai pemburu ini adalah saya mengambil contoh bagaimana hidup di masa lalu, pekerjanya adalah pemburu. Dengan memburu dia mencari nafkah gitu. Tidak mungkin setelah dia mendapatkan apa yang dia dapatkan kemudian dia melepaskan kembali. Maka ada semangat kuat untuk mendapatkan buruan itu sehingga tidak menginginkannya lepas kembali. Kemudian ketika dia mendapatkan informasi tentang buruan yang baru, maka dia akan pergi ke sana untuk memburunya. Ini pemburu sejati. Dia tidak takut dengan kegelapan hutan seperti apa, karena dia memiliki motivasi yang besar. Karena tanpa memburu dia tidak akan bisa hidup. Jadi sampai mempertaruhkan nyawa, itu disebut semangat mencintai itu tadi.
maka orang yang mencintai itu masuk pada makom pertama. Inilah makom pertama seorang filosof, yaitu mencintai pengetahuan. Mereka tidak akan membiarkan sesuatu fenomena apapun di hadapannya menjadi sia-sia kecuali dia simpan sebagai sejarah. Jadi ukurannya jelas, para pecinta pengetahuan memburu pengetahuan dan mencatatnya. Perilakunya empirik, jauh dari kata mistik. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Pythagoras membuat suatu ukuran. Seseorang yang bisa disebut sebagai filosof adalah mereka yang cinta pengetahuan. Ini level pertama.